الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bulan lalu kita telah membahas tentang perbedaan musibah, ujian, betul? Salah ya? Musibah, ujian, cobaan dan bala. Musibah biasanya turun kepada orang-orang yang engkar. Dia tak sholat, dia tak puasa, tapi nikmatnya banyak. Tak sholat, tak puasa, jahat sama orang, tapi nikmatnya banyak, rezekinya lancar, hidupnya aman-aman saja. Berarti orang ini sedang istidraj. Allah kasih dia nikmat, semakin dia tak taat, semakin dikasih nikmat. Semakin dia enggak sholat, semakin dikasih nikmat. Sampai kapan? Sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Ujung-ujungnya rumah terbakar mendadak, ujung-ujungnya stroke mendadak, ujung-ujungnya miskin mendadak, masuk penjara mendadak. Itulah musibah. Supaya tidak kena musibah, semakin tinggi nikmat, semakin tambahkan ibadah. Itu musibah. Yang kedua ujian. Apa kemarin? Ujian itu turun kepada orang-orang yang beriman, ya kan? Kalau misalnya kita rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, anak melawan juga, itu ujian. Kita udah rajin sedekah, motor hilang juga, itu ujian. Kita sedekah ke masjid, hilang sandal kita di luar, itu ujian. Kita udah baik sama suami, ternyata dia kayak gitulah, ya kan? Itu namanya ujian. Saya udah sholat, udah baik, udah taat ustazah, tapi kenapa masih banyak orang yang gak suka? Itu ujian. Saya udah baik, saya gak salah, saya kok disalah-salahkan? Itu ujian. Saya udah berbuat baik, kok dibalas dengan pengkhianatan? Itu ujian. Nah, biasanya ujian ini turun agar Allah ingin menaikkan derajat orang-orang yang beriman, supaya dia semakin taat, semakin ada ujian, semakin dia taat, supaya dia naik kelas. Cara keluar dari ujian itu gampang. Tetaplah pada mode ibadah apapun kondisi nasib kita. Ya. Nah, yang ketiga adalah cobaan. Cobaan itu adalah peringatan langsung dari Allah. Kita udah jadwal pengajian ke masjid,
Tahu-tahu kita putar motor ke pasar kaget, terjelungkang kita. Halang itu cobaan langsung, directly. Kita udah mau baca Quran, tahu-tahu datang kawan ngajak gosip. Tak jadi baca Quran, tutup Quran, gosip. Rupanya tacakia. Itu dia ujian. Ujian itu dia pokoknya langsung dia. Pop, itu dia cobaan. Cobaan tuh langsung. Dan terakhir adalah bala. Sebelum kita lanjut, bala itu perbuatan orang yang kita diamkan, kita kena balanya. Ada orang laki-laki ke rumah orang gadis, terus kita biarkan. Kita bilang, lu gua, terserah lu lah, lantaklah situ. Dosa tanggung masing-masingnya, biar ajalah. Dosa tanggung masing-masing, biar ajalah. Yang penting kita tidak bertengkar, biar ajalah, terserah dialah. Nah, kalau kita mendiamkan pelaku kesalahan, kita nanti akan kena bala. Makanya umat Islam ini nggak pernah disuruh ngurus diri sendiri. Kita disuruh ngurus orang lain. Gimana orang lain bisa baik, gimana orang lain bisa taat, gimana sama-sama masuk surga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tak beriman kalian sampai kalian cinta sama kawan kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Maka umat Islam ini harusnya saling mengingatkan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam ini bersaudara. Sakit kelingking, sakit badan yang lain. Sakit jempol, tak bisa jalan, sakit pula pinggang. Begitulah harusnya umat Islam biar tidak kena bala. Maka hari ini kita lanjutkan kajian kita. Yang belum saya sampaikan di sini tadi adalah tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ada di rumah kita. Belum saya sampaikan di sini. Kajian ini agak sulit sedikit. Ibu fokus dulu, kita 30 menit, 35 menit aja. Yang penting bisa kita bawa pulang. Banyak pertanyaan yang beredar di masyarakat. Bolehkah ada patung di rumah kita? Bolehkah ada lukisan di rumah kita? Bolehkah pajang foto keluarga di rumah? Bingung kita. Kadang-kadang ada yang bilang boleh, kadang-kadang ada yang bilang nggak boleh. Bingung kita. Boleh nggak ada foto keluarga di rumah? Hilir mudik pemahaman sehingga kita menjadi agak lebih sulit. Maka hari ini kita tuntaskan, kita clearkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ada di rumah kita. Paham? Mulai? Oke. Yang pertama, apa yang boleh dan yang tidak boleh. Yang pertama, saya pelan-pelan karena ini agak susah sedikit. Kalau benda yang ada di rumah kita dia berbentuk dan bernyawa. Nanti saya banyakkan contohnya. Ini konsepnya dulu. Kalau benda yang ada di rumah kita dia berbentuk dan bernyawa. Berbentuk itu dia ada bentuk. Nih tas saya ada bentuk, ya. Ini ada bentuk. Jadi dia nggak sekedar gambar, dia ada bentuk. Berbentuk tapi dia seperti bentuk makhluk bernyawa. Itu mutlak haram. Contohnya apa? Patung orang ada di rumah. Kalau dibuat dengan tangan mutlak haram. Patung ikan, ukiran berbentuk ikan. Atau misalnya patung kuda. Asbak rokok berbentuk persis kayak kuda. Kalau dibuat dengan tangan berbentuk bernyawa haram mutlak. Kenapa? Karena itu adalah stylenya orang Yahudi pada masanya. Suka membuat patung, akhirnya mereka sembah. Mereka masukkan ke dalam Ka'bah. Mereka suka membentuk, mengukir binatang menggunakan tangan. Akhirnya mereka sembah. Itu budaya dan agama bagi mereka. Maka kalau di rumah kita ada barang berbentuk dan bernyawa, misalnya patung ikan, patung ayam, selagi dibuat dengan tangan. Celengan ayam boleh nggak? Celengan ayam di rumah. Celengan itu kan tidak dengan tangan, nggak apa-apa, hasil teknologi. Yang tidak boleh itu dibuat dengan tangan. Boneka, boleh nggak?
Tergantung. Kalau bonekanya pabrikan macam Barbie, itu kan nggak dengan tangan, dia pabrik, nggak apa-apa. Tapi kalau ibu rajut sendiri bonekanya, ibu buat kapas, ibu jahit sendiri dengan tangan, lalu ibu kasih mata, ibu belalakkan matanya, ibu buat dengan tangan tidak bisa. Oke? Atau ibu ada karya-karya macam karya sampah-sampah anorganik, ibu-ibu yang suka-suka arisan, lalu ibu buat berbentuk kelinci dengan tangan, nggak boleh. Tapi kalau dia hasil teknologi, boleh. Intinya bernyawa. Kalau patung SpongeBob tentu nggak apa-apa, karena itu cuman macam tidak bernyawa, nggak jelas, jari-jarinya pun tak nampak. Patung ya, patung yang dibuat dengan tangan. Tapi kalau teknologi masih boleh. Coba ditengok boneka panda, makanya coba dilihat itu pabrikan teknologi atau dibuat dengan tangan. Dibuat dengan tangan nggak bisa. Hah? Ya, selamatkan di rumah kita dulu. Kalau dibeli di mall, tergantung. Jangan-jangan UMKM nggak boleh dia yang dibuat dengan tangan. Ada saya lihat gambar-gambar boneka berbentuk manusia persis, tapi itu dijahit dengan tangan, nggak bisa. Keramik berbentuk apa? Ikan. Oh, kalau keramik dengan tangan, Bu. Gajah sempurna nggak? Kalau kepalanya doang nggak apa-apa. Tapi kalau sempurna nggak boleh. Dimanapun ibu beli, mau di pasar bawah, nggak tahu pula saya di mana belinya, ya kan? Dalam mungkin saya jawab, yang di pasar bawah itu nggak boleh, yang di mall itu boleh, nggak kayak gitu. Pokoknya kita lihat kalau dia dengan tangan jangan. Saya ragu saja. Dia itu dengan tangan atau tidak? Jangan dibeli kalau ragu. Kan konsepnya kalau ragu tinggalkan. Tapi kalau macam patung Doraemon itu kan tidak bernyawa. Itu kan cuma mainan. Maksud saya itu dia bernyawa, Bu. Berbentuk ikan, berbentuk ayam, berbentuk jerapah, iya, hidup, bernyawa, bergerak. Kalau Doraemon tidak apa-apa, buatlah patung Spiderman bernyawa. Seperti robot-robot itu ya nggak apa-apa. Oke, foto belum ya? Foto nanti, Kalau kartun nggak bernyawa ada, Bu. Kalau kartun kan cuman mainan, Bu. Kalau kepalanya doang nggak apa-apa, utuh. Tapi tengok dulu tempat tisu itu, jangan-jangan nggak dibuat dengan tangan. Intinya apa tadi? Berbentuk, bernyawa dengan tangan. Oke? Clear? Ada ragu lagi? Kalau Gucci nomor 2 nanti. Nah, sampai sini paham? Paham sampai sini? Dah, agak ragu gua. Yang kedua nanti semakin paham. Berbentuk, bernyawa dengan tangan haram. Yang kedua, berbentuk itu ada bentuk ya. Ini ada bentuk nih, bisa berbentuk gitu. Berbentuk tapi tidak bernyawa. Contoh, Gucci. Di rumah ibu ada Gucci besar. Oke? Kemudian kapal-kapal. Bunga mati di rumah. Iya kan? Atau patung gedung, miniatur gedung. Atau Gucci bulat doang. Itu kan nggak bernyawa kan? Itu mutlak halal, boleh. Selame Gucci yang boyo.
Nanti itu nomor 3. Kan ini bukan gambar, gambar nanti, lukisan nanti. Ini berbentuk dan bernyawa nomor 1, berbentuk tidak bernyawa nomor 2, bordir, rajutan nanti. Itu nomor 3. Nomor 1 tadi udah paham? Nomor 2 sudah paham? Nomor 2 itu macam, bentar ya, nyandar sedikit dulu. Oke. Nomor 2 itu macam Gucci atau sekedar menara Eiffel gitu ya. Atau dia macam teko-teko dibuatnya dengan tangan gitu. Tapi kan dia tidak bernyawa. Itu mutlak boleh. Sampai sini paham? Lanjut nomor 3. Makin ujung makin paham. Makanya jangan ngambil napas. Jangan ngambil napas. Nomor 3. Nomor 3 adalah tidak berbentuk tapi bernyawa. Saya pelan-pelan. Nomor 3, tidak berbentuk tapi bernyawa. Apa contohnya? Foto jangan, kita belum bahas foto. Ini yang dengan tangan dulu. Tidak berbentuk tapi bernyawa dengan tangan. Contoh lukisan. Lukisan kan nggak berbentuk, polos. Kalau tadi nomor 1 kan dia berbentuk. Paham atau bingung? Paham? Nah, misalnya nih, tidak berbentuk tapi bernyawa. Contoh, lukisan kuda, lukisan ayam, lukisan manusia, lukisan jerapah. Kan dengan tangan. Dia tidak berbentuk tapi bernyawa. Hukumnya 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 banyak yang mengharamkan ulama dan sedikit saja ulama yang membolehkan. Jadi lebih baik tanggalkan. Syubhat, mendekati haram. Ndak aman lukisan saya di rumah. Jadi kalau dia semacam berbentuk, tidak berbentuk tapi dia bernyawa, itu mendekati haram. Kenapa? Sama budaya orang Yahudi pada masanya, dia lukis badannya, dia tempel di dinding Ka'bah, dia tawaf, nggak boleh. Jadi kalau ada ikan koi lukisan di rumah, lukisan gajah, lukisan, nggak boleh. Termasuk ibu tadi tanya punya Gucci. Gucci ibu ada naga, gambar. Tapi tengok dulu, kalau itu dengan tangan tidak boleh. Lukisan kuda jelas, kalau lukisan kuda banyak yang mengharamkan. Pokoknya nomor 3 ini tidak berbentuk tapi bernyawa. Itu banyak yang mengharamkan, hanya sedikit yang membolehkan. Ada lukisan kuda di rumah ibu? Ada lukisan kuda? Diturunkan aja. Ya enggak apa-apa. Walaupun bawaan orang punya rumah, termasuk lukisan harimau, lukisan bunga nanti. Bunga kan nggak bernyawa. Ini dia nomor 3 dulu nih. Nomor 3, lukisan yang bernyawa. Udah gitu aja lah gampangnya. Lukisan yang bernyawa, lukisan harimau, lukisan ayam, lukisan manusia. Banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Oke? Apa pilihan kita? Kalau banyak ulama yang mengharamkan, lebih baik jangan. Lepas. Boneka itu hasil pabrik, nggak apa-apa. Ini yang dengan tangan yang nggak boleh. Oke? Sampai nomor 3 paham?
Kalau ndak paham bekua ulang-ulang lo balia. Karena awak saya kan. Kan kita aja ulang lagi nanti kalau tak paham. Dari wajahnya bingung semua, teringat lukisan di rumah. Nomor 4. Nomor 4 adalah tidak berbentuk dan tidak bernyawa. Tidak berbentuk dan tidak bernyawa. Lukisan bunga kan tidak bernyawa. Lukisan robot, lukisan pemandangan, lukisan gunung, ya, lukisan rumah, kaligrafi, mutlak halal, boleh. Aman. Oke, sampai sini paham? Ulang lagi dari awal. Yang nomor 1 tadi apa? Berbentuk dan bernyawa. Patung manusia, patung harimau, patung kuda, patung kucing yang ada di rumah, atau misalnya rajutan berbentuk karya-karya berbentuk kelinci. Kalau dia berbentuk dan bernyawa mutlak haram. Paham? Tapi yang nomor 2, berbentuk tapi tidak bernyawa. Ada gambar, ada patung masjid di rumah, guci-guci berbentuk guci, bunga-bunga mati, piala-piala, menara Eiffel, patung kapal, kan gitu kan? Nah, itu mutlak halal, boleh. Yang nomor 3, tidak berbentuk tapi bernyawa. Lukisan kan gak berbentuk, datar aja dia. Lukisan manusia, harimau, ikan koi, ikan lohan, tidak berbentuk tapi bernyawa, ditulis dengan tangan. Banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Nomor 4, kalau lukisannya itu sekedar lukisan kaligrafi, lukisan air terjun, lukisan bunga, lukisan tanaman, lukisan masjid, itu mutlak halal. Udah mulai paham atau bingung? Udah mulai paham ya? Lanjut. Nah, sikit lagi, nanti boleh tanya. Nomor 3, kok nomor 3? Astagfirullahaladzim. Nomor 5. Nah, tadi kenapa nomor 1 dengan nomor 3 nggak boleh? Karena itu budayanya orang Yahudi yang suka membuat patung dan dia sembah. Budayanya orang Yahudi yang suka melukis bernyawa, dia taruh di dinding Ka'bah dan dia sembah. Kita tidak boleh ikut mereka. Nomor 5. Nomor 5 ini adalah apa yang ibu tanyakan dalam hati dari awal tadi. Apa itu? Adalah tidak berbentuk. Saya pelan-pelan. Tidak berbentuk, bernyawa, tapi tidak dibuat dengan tangan. Seperti foto. Foto itu bukan hasil imajinasi, tapi hasil teknologi. Ya dong. Kalau nomor 1 dengan nomor 3 tadi imajinasi, dibuat dengan tangan. Tapi kalau nomor 5 foto, dia tidak berbentuk memang, tapi bernyawa. Foto manusia, foto kuda, foto semut, ya, foto serangga, foto orang. Tapi masalahnya dia bukan hasil imajinasi, dia hanya hasil teknologi, pop 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 pop, gitu ya. Dia tidak keluar dari isi kepala manusia, dia cuma hasil imajinasi. Dia cuma hasil teknologi. Hukumnya foto boleh nggak? Jadi kalau dia hasil teknologi, perhatikan, banyak ulama yang membolehkan, hanya sebagian kecil yang mengharamkan. Jadi foto karena dia hasil teknologi boleh. Tetangga saya yang bilangnya nggak boleh pajang foto, haram, malaikat nggak masuk. Berarti dia ikut yang sebagian kecil tadi, tidak masalah, jangan dibantah, jangan berdebat. Paham ya?
Kenapa? Karena dia tidak hasil imajinasi, dia hasil teknologi. Selagi menutup aurat, tidak melanggar syariat. Jadi kalau ada foto keluarga, tengok pakai jilbab atau masih bersangguan-sangguan nampak liya. Kalau masih bersanggul-sanggul leher nampak, turunkan. Foto-foto ibu yang ada di TikTok, yang ada di FB, yang ada di Instagram, yang sudah masih buka aurat, hapus atau privat, karena itu melanggar syariat. Karena dia buka aurat, bukan karena fotonya, tapi karena auratnya. Oke? Nah, bukan karena fotonya, tapi karena auratnya. Jadi foto itu banyak yang menghalalkan, sedikit yang mengharamkan, selagi dia tidak melanggar syariat, tidak mengundang nafsu syahwat. Hasil teknologi nggak apa-apa. Misalnya, kan kita nutup aurat, nggak apa-apa berfoto. Walaupun ada sebagian yang tidak mengizinkan, tidak mau, yaitu dia ikut yang sedikit tadi. Misalnya ibu punya sablon, baju sablon, gambar manusia, itu teknologi, nggak apa-apa. Atau printing, macam maaf, berapa banyak foto pejabat di tepi jalan, waktu mau kampanye, foto semua itu. Tapi kan itu hasil teknologi, nggak dia lukis. Maka banyak yang membolehkan, sedikit yang mengharamkan. Lah kalau haram, turun semua foto itu. Tinggal namanya lipas, coblos, pening juga nih yang mana namanya. Seperti itu. Kan foto-foto pejabat, dan foto-foto presiden, atau sekedar print out, itu nggak apa-apa Bu, karena dia hasil teknologi. Wah nggak benar tuh Ustaz ya, karena tetangga saya ada yang mengatakan haram. Ya berarti dia ikut yang sedikit tadi. Apakah dia salah? Tidak salah, karena faktanya ada kok ulama yang tidak membolehkan. Kita saling hargai aja, sesimpel itu aja. Clear? Jadi dibolehkan, walaupun ada sedikit yang mengharamkan. Kalau sablon di baju nggak apa-apa. Ini mulai paham nih, angguknya lah mantap. Terakhir yang keenam adalah tidak berbentuk, tidak bernyawa, tapi tidak hasil imajinasi. Dia cuma teknologi, foto masjid, foto Mekah, foto rumah, foto perumahan, foto yang tidak bernyawa. Itu mutlak halal. Dah, sesimpel itu aja. Udah jelas kan? Jadi mana yang boleh, yang mana yang tak boleh. Jadi kalau ada foto-foto kuda di rumah ibu, ya foto-foto ikan koi lebih baik diturunkan. Karena itu adalah budayanya orang non-muslim pada masanya. Kita itu tidak boleh mirip-mirip dengan non-muslim dalam hal ibadah. Kenapa tidak boleh berulang tahun meniup lilin, bahkan berdoa di depan lilin, selamat ulang tahun, dihidupkan lilin, pas mau dimus doa dulu, make wish, udah macam orang Nasrani, tak boleh. Kenapa ada puasa Asyura? Sebelumnya kita dulukan dengan puasa Tasu'ah. Karena orang Yahudi puasa Asyura, biar nggak sama dengan mereka, kita tambah dengan Tasu'ah. Makanya ketika seorang sahabat berkata kepada baginda Nabi, ya Nabi, ternyata orang non muslim juga berpuasa Asyura. Maka kata Nabi, benarkah? Benar ya Nabi. Oke, tahun depan kita tambah satu hari sebelumnya untuk membedakan dengan diri mereka. Ada Tasu'ah dan Asyura. Walaupun Rasulullah nggak sempat puasa Tasu'ah, sudah meninggal dunia, tetapi dia pernah mengatakan akan menambah satu lagi di tahun depan. Walaupun beliau sudah meninggal sebelum beliau puasa Tasu'ah. Paham? Kenapa tidak boleh sholat di 3 waktu? Habis asar, habis subuh, dan saat matahari tepat di atas kepala. Karena itu adalah budayanya orang Yahudi.
Maaf, budayanya orang Majusi. Saat itu jadwal sembahyangnya orang Majusi. Jadi nggak boleh mirip. Makanya banyak yang nanya belakangan, apa hukum mengucapkan selamat Natal saja? Ibu, kalau ada teman ibu non muslim naik jabatan, selamat ya, ucapkanlah. Selamat ya kamu naik jabatan, kasih dia hadiah banyak-banyak, traktir dia banyak-banyak. Masuk rumahnya, rumah baru, selamat ya, nggak apa-apa. Ajak dia makan, kasih dia hadiah, ajak dia liburan, nggak apa-apa, ajak dia liburan. Kalau memang kita baik kepada non muslim. Tapi mengucapkan selamat Natal nggak boleh, karena itu sudah agama. Oh berarti ustazah nggak toleransi? Bukan, kita dalam hal lain baik dengan non muslim, cuma Natal doang yang nggak boleh. Udah gitu aja. Jadi la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Kita dengan orang non muslim boleh sama dalam hal budaya, tak boleh sama dalam hal agama. Jas itu bukan tradisi Islam, tapi non muslim. Kalau Islam pakai jubah. Kenapa ada ustadz ceramah pakai jas? Karena itu cuma budaya, bukan agama. Iya kan? Kubah masjid, ini kubah kan? Ini kalau Taj Mahal India pakai kubah juga. Gereja salib yang ada di Aqsa ini pakai kubah juga. Sama loh, nggak apa-apa, karena nggak ada hubungan dengan agama kubah. Tapi kalau udah ada hubungan dengan agama, tidak boleh sama. Oke? Dah pulang kita lagi. Setelah kita pulang ini, tengok di rumah tuh, intip-intip dulu. Apa yang ada di rumah tuh jangan ada di rumah kita. Yang ada pertahankanlah. Apa, ada yang ragu lagi? Ada patung gajah di rumah. Kaki 4 pula. Coba ditengok dulu apakah dia buat tantangan atau tidak. Saya pernah mau dikasih hadiah sama partner kerja saya, sama mitra bisnis saya. Dia buat gambar saya bagus persis. Ustazah, saya mau kasih ini. Wih, cantik kali gambar saya. Saya tanya dulu, ini print out digital atau tulisan tangan? Campur saja kata dia kan. Jadi dia gambar dulu pakai tangan, lalu dia print lapisannya doang. Dia print, dia rapi-rapikan pakai komputer. Berarti itu di antara keduanya syubhat. Saya ragukan kebolehannya. Saya bilang enggak usahlah, dikirim yang lain aja. Jadi maksud saya mesti hati-hati gitu loh. Jadi ke depan tuh kalau mau beli apa-apa tuh tengok-tengok dulu. Jangan asal-asal beli aja. Kalau poster binatang, poster, tahu poster? Boleh nggak? Poster boleh, kan hasil teknologi. Ambil print, nggak boleh itu lukisan. Ya, walaupun ada sebagian sikit yang membolehkan. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا
فقربه وإن كان رزقنا حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والله أعلم بالصواب.